Saham emiten pelayaran milik Tommy Soeharto ini menunjukkan kinerja tak biasa di tengah proses delisting HITS selaku induk usaha yang menguasai 76,5% saham HUMI. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI. Ya, penghentian ini terjadi di tengah proses delisting sukarela induk usahanya. Bursa Efek Indonesia menyatakan suspensi saham HUMI dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Penghentian sementara perdagangan ini juga berlaku untuk waran seri 1 HUMI atau HUMI DSW, di mana saham HUMI dihentikan di pasar reguler dan tunai, sedangkan waran di seluruh pasar. Suspensi ini bertujuan memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan keputusan investasi. Saham HUMI sebelumnya naik drastis hingga 130% dalam sepekan dan melonjak 268% sejak awal tahun. Saham emiten pelayaran milik Tommy Soeharto ini menunjukkan kinerja tak biasa di tengah proses delisting HITS selaku induk usaha yang menguasai 76,5% saham HUMI. Sebelumnya, Direktur Utama HITS Setiawan T. Wijoyo mengumumkan penawaran tender sukarela akan dilakukan oleh PT Joyo Agung Permata. Penawaran ini akan membeli saham publik HITS dengan harga yang akan ditentukan kemudian. Langkah ini menjadi bagian proses delisting sukarela perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, emiten batubara PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk membukukan penurunan penjualan dan laba bersih sepanjang semester 1 2025. Berdasarkan laporan keuangan, penjualan perseroan turun 32,35% year on year menjadi 326,38 juta dolar Amerika Serikat sepanjang Januari hingga Juni 2025. Pada saat yang sama, perseroan juga membukukan beban pokok penjualan 220,25 juta dolar, beban penjualan dan distribusi 45,58 juta dolar, dan beban umum dan administrasi 4,45 juta dolar, dan beban operasi lain 655.509 dolar. Alhasil, perseroan mengantongi laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 49,67 juta dolar. Ya, jumlah tersebut merosot 38,18% secara tahunan dari laba bersih senilai 80,35 juta dolar Amerika pada semester pertama di 2024. Adapun pada akhir paruh pertama tahun ini, perseroan mengantongi total aset di 419,45 juta dolar Amerika. Sementara itu total liabilitas perseroan di 125,73 juta dolar Amerika dan total ekuitas di 293,71 juta dolar per 30 Juni 2025. Masih di Market Buzz pemirsa, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Untuk sebelum melanjutkan perbincangan, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi ini pemirsa. Di mana posisi indeks harga saham gabungan di pagi hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,26% dan kembali meninggalkan level 7.900-an pemirsa. Posisi saat ini di 7.850,544 dengan posisi intraday terendah beberapa menit pasca pembukaan di 7.847,160, di mana saham-saham yang menjadi pemberat di perdagangan pada pagi hari ini. Ya, dari sisi saham yang menjadi pemberat dari teknologi. Dari teknologi ada Wi-Fi, ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Perbankan big cap juga masih menjadi pemberat. Kemudian WIRG hari ini juga mengalami tekanan. Cuan dan Bumi juga mengalami pelemahan pemirsa. Sementara beberapa saham yang hari ini menjadi penopang di tengah tekanan
indeks harga saham gabungan, ada PSAB masih melaju kencang setelah diperdagangkan hari sebelumnya uh, mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saat ini PSAB menguat di 1,82% di Rp560 per saham. Kemudian juga ada Gosco melesat dari Plantation ini di 8% di Rp202 per saham. Kemudian juga ada ATLA menguat di 11,94% di Rp75. Dan selanjutnya ada beberapa saham lainnya. Ada Multimakmur, Lemindo, TBK hari ini juga mengalami penguatan. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu tampaknya mendominasi dan juga beberapa saham dari teknologi. MDKA hari ini melemah di 2,79% di 2.440 setelah mengalami penguatan di perdagangan sebelumnya atau tepatnya di perdagangan Kamis, pemirsa. Baik, dari perkembangan pasar domestik kita akan coba update juga posisi dari bursa Asia tampaknya bergerak mix di perdagangan akhir pekan ini. Ada Nikkei posisinya menguat di 0,63%, STI melemah di 0,31% di 4.266, Kospi menguat di 0,14% di 3.991 dan Hang Seng melemah di 0,42%. Ya, updatean posisi indeks harga saham gabungan dan pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Sambil menunggu terkait juga dengan beberapa saham pilihan, Pak Abdul, kita lanjutkan kembali Pak. Pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi pertama, koreksi dalam di atas 1% dan kembali diperdagangkan di level 7.800-an. Apakah Anda melihat ada sinyal profit taking dalam hal ini Pak, jelang libur akhir pekan dan penantian rilis data inflasi PCE Amerika Serikat? Oke, baik. Terkait dengan aksi taking profit, sebenarnya di sini cenderung ke panic selling ya dari para investor terkait dengan saham-saham blue chip di Indonesia. Di sini BBRI sempat turun ke level 4.050 low-nya atau turun sekitar 1,2%, lalu ada BMRI dan perbankan lainnya. Memang koreksi ini sejalan dengan bagaimana kekhawatiran investor terhadap demo yang terjadi di Indonesia, khususnya di beberapa kota di Indonesia, dan memang cukup ricu sehingga memang ini memicu kekhawatiran para investor yang memicu juga pada investor lainnya untuk melakukan aksi, saya bukan bisa bilang aksi taking profit ya, lebih ke mengamankan aset terlebih dahulu, mengingat bahwasannya ini juga akhir pekan dan kita tidak ada yang tahu sentimen yang datang di minggu ini seperti apa, dari pemerintahan seperti apa, ataupun dari sentimen di masyarakat terhadap pemerintahan seperti apa di akhir pekan ini. Sehingga memang langkah yang tepat untuk para investor adalah melakukan taking sahamnya terlebih dahulu atau melakukan penjualan rebalancing sehingga ini bisa menghindari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan ketika memang nantinya ada sentimen negatif di akhir pekan yang dapat mempengaruhi pasar saham untuk minggu depan pula. Jadi ini mengapa memang IHSG mengalami pelemahan hari ini, seperti itu. Baik, kita akan coba lihat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan, saham-saham apa saja yang masih menarik direkomendasikan Pak Abdul? Kita akan coba saksikan di layar televisi Anda pemirsa grafis saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada NCKL direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 995, resistennya hingga ke 1160. Kemudian Pegas juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1615, resistennya hingga ke 1770. Kemudian Antam juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2600, resisten hingga ke 3100. Pak Abdul, langsung saja kita ke NCKL Pak. Analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal, NCKL direkomendasikan buy on weakness di level berapa? Saat ini melemah di atas 2% di 1075, Pak Abdul. Baik, untuk NCKL sendiri di sini buy on weakness di level kisaran, di sini saya ambil support terbarunya itu di 1035 hingga 1050, itu bisa menjadi area buy on weakness untuk NCKL, mengingat bahwasannya secara teknikal NCKL berpotensi melanjutkan penguatannya dengan membentuk yang namanya square pattern atau bisa disebut dengan dual function pattern, dan pada perdagangan kemarin NCKL berhasil breakout sehingga memang ada potensi NCKL untuk melanjutkan penguatannya dengan akumulasi yang masif juga dari asing dengan target mencapai 1230. Itu untuk NCKL secara teknikal.
Ya, 1095 di posisi penutupan hari sebelumnya. Ini merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, Pak Abdul. Profit taking terjadi. Kemudian buy on weakness tadi juga sudah Anda sampaikan. Eh, Support berapa yang mungkin harus diwaspadai ketika NCKL melanjutkan pelemahan ke posisi yang lebih rendah, Pak Abdul? Oke, untuk level support sebenarnya di sini untuk NCKL menghindari yang namanya fake breakout ya. Di sini NCKL bisa diperhatikan jika memang nanti closing di bawah harga 1035 itu bisa investor lebih khawatir atau Ya. lebih hati-hati untuk NCKL sendiri karena 1035 merupakan support kuat untuk NCKL dalam jangka waktu dekat ini, Mas. Seperti itu. Baik, posisi saat ini di 1075 melemah di 1,83%. Sebelumnya NCKL sudah mengalami kenaikan signifikan, koreksi wajar terjadi dan masih direkomendasikan buy on weakness dan beberapa level support tadi sudah disampaikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampling kedua, Pak Abdul. Ada Pegas, Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Saya ulang kembali, supportnya di 1615 dan resistennya di 1770. Sementara pasca pembukaan, saham Pegas di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan juga mengalami koreksi. Sudah kembali ke 1600-an, Pak Abdul. Analisis dan rekomendasinya untuk Pegas. Oke, untuk Pegas sendiri di sini setelah membagikan dividen ya, ini pergerakan Pegas cukup sideways tapi cenderung uptrend. Nah, di sini saya melihat bahwasannya Pegas untuk perdagangan hari ini ada potensi untuk melanjutkan penguatan sebenarnya, tapi memang karena sentimen dari IHSG masih mengalami pelemahan sehingga memang koreksi wajar untuk Pegas sendiri, tetapi memang ada buyer yang memang cukup mendominasi Pegas sehingga ada rebound sedikit di sini untuk Pegas tadi dari low-nya 1685 sekarang bergerak di level 1700. Tapi saya tetap concern untuk Pegas masih melanjutkan penguatannya dengan baik di area MA 100-nya di sini ada level 1655 hingga 1000 sekitar 1670 itu bisa menjadi area buy on weakness untuk para investor melihat bahwasannya di sini saya merekomendasikan buy on weakness menyesuaikan dengan keadaan ataupun proyeksi IHSG untuk pekan depan seperti itu, Mas. Baik, jangka menengah masih ada peluang ke 1800-an tidak sih, Pak? Oke, untuk jangka menengah tentu masih ada peluang karena mengingat bahwasannya secara minor trend ini kita tarik sejak bulan Juni 2025 di sini Pegas sudah mengalami rebound sehingga memang ada potensi untuk Pegas bisa menutup area gap-nya di sana ada di level 1860. Itu bisa menjadi area gap yang berpotensi ditutup oleh Pegas tapi untuk dalam jangka waktu menengah. Mungkin sekitar lebih dari 2 bulan untuk Pegas sendiri atau Baik. mungkin akhir tahun seperti itu, Mas. Analisis untuk Pegas, posisi saat ini di 1695, melemah di 1,17% dan sudah meninggalkan level 1700-an seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak. Dari produsen emas ada Antam, Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Supportnya tadi di 2.800, resisten hingga ke 3.100. Sementara posisi saat ini Antam bergerak flat di 2980 setelah sempat mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pasca pembukaan. Analisis untuk Antam, tapi sebelum kita mengulas dari sisi teknikal intraday-nya untuk Antam, Pak Abdul. Dalam beberapa waktu terakhir Antam lebih cenderung tertekan, Pak. Sempat di atas 3.000-an, namun dalam sepekan terakhir Antam cukup sulit untuk balik lagi ke level ini. Analisisnya, Pak Abdul. Oke, terkait dengan pergerakan Antam yang sebenarnya cukup tertekan dalam beberapa pekan terakhir, tapi kalau ditarik sejak 23 Juni lalu, Antam sebenarnya bergerak sideways di range area yang memang cukup kuat untuk support resisten ya di sini. Antam itu di resisten 3250 dan supportnya di 2830. Dan sekarang Antam sudah mulai rebound kembali dari support 2830. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana keadaan harga emas dunia yang memang mengalami sideways dalam beberapa pekan terakhir. Kalau dilihat dari harga emas dunia, di sini harga emas cenderung sideways di kisaran 2.840 hingga 3.200 USD per troy ounce. Sehingga memang ini juga menyebabkan saham Antam, tadi bukan harga emas. Untuk harga emas sendiri di sini bergerak di range
supportnya tadi saya revisi, maaf. Ya. Untuk supportnya itu di 3.281 hingga 3.400 untuk area support dan resisten harga emas sendiri per troy ounce-nya ya. Sehingga memang ini juga sejalan dengan pergerakan harga Antam yang memang cukup sensitif terhadap pergerakan harga emas. Dan memang untuk dalam minggu ini harga emas sudah menguat sebesar kurang lebih 1,2% dan ini juga diikuti dari penguatan saham Antam di pekan ini. Oke, singkat saja Pak Abdul, buy on weakness di berapa untuk Antam? Untuk Antam sendiri di sini saya merekomendasikan buy on weakness di level 2.900 hingga 2.950 untuk Antam dengan targetnya mencapai 3.070 hingga 3.090 untuk minor trend yang ada gap di area tersebut. Seperti itu. Baik, karena 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Abdul, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak Abdul. Thank you Mas.